seluruh dunia dengan malaikat pemberita. Shalom. Selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 22 November 2024. Lebih unggul dari para malaikat. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. 1 Korintus 6 ayat 3. Ayat ini menunjukkan bahwa orang Kristen akan menghakimi para malaikat. Kita akan duduk bersama Kristus di atas tahta, dan kita akan menghakimi dunia dan menghakimi para malaikat menurut kitab suci. Apakah ini berarti bahwa orang Kristen lebih unggul daripada malaikat Tuhan? Ya, dan keunggulan kita adalah hasil dari identitas kita, kesatuan kita dengan Kristus. Kita adalah ahli waris bersama Kristus, yang lahir dari roh Tuhan. Tidak seperti para malaikat yang adalah hamba Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Roma 8 ayat 16-17. Alkitab berkata, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Yohanes 8 ayat 35. Dan 1 Yohanes 3 ayat 2 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Kita memiliki hak dan keistimewaan sebagai anak-anak Allah, kita satu dengan Kristus, dan Dia telah memberikan kita otoritasnya, kita hidup dan berfungsi dalam namanya. Beberapa orang meminta klarifikasi dengan merujuk pada Matius 22 ayat 30 yang menunjukkan bahwa pada saat kebangkitan kita akan menjadi seperti malaikat. Engkau harus memahami konteksnya, dikatakan, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Di sini, Yesus menanggapi pertanyaan tentang pernikahan setelah kebangkitan, tetapi Ia menjelaskan bahwa pada saat kebangkitan, kita tidak akan terikat oleh lembaga duniawi seperti pernikahan. Sebaliknya, kita akan menjadi seperti malaikat, tanpa jenis kelamin, dan tidak akan menikah. Ini tidak berarti kita akan turun pangkatnya ke status malaikat, tetapi kita akan melampaui perbedaan duniawi. Dalam kebangkitan, kita akan menjadi seperti Tuhan, yang bukan laki-laki atau perempuan. Saat ini, para malaikat diutus untuk melayani kita, dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah Ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Ibrani 1 ayat 13-14. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, aku berterima kasih karena Engkau menjadikan aku pewaris bersama Kristus, duduk di tempat surgawi bersamanya. Hidup dan berjalan dalam otoritas atas namanya. Aku berjalan dalam kesadaran akan kodrat ilahiku, dan hidup penuh kemenangan, berkuasa dalam hidup melalui Kristus. Terima kasih atas hubungan ilahi yang kumiliki bersamamu, kedudukanku, otoritas dan warisanku dalam Kristus, atas nama Yesus. Amin. Ayat renungan hari ini terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat 2, Roma 8 ayat 16-17, Efesus 2 ayat 6.